Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rian Wulandari, kedua Anike Rashidah Inayah, dan ketiga Putri Alfiah Asyifah. Di sini kami akan membahas tentang rambu-rambu prudental bank. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis sendiri pembiayaan untuk memperoleh gambar yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kualitatif akan dominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang batas maksimal pemberi pembiayaan. Batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Batas maksimum pemberian juga disebut jaminan dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai persentase dari modal dan surplus sebuah lembaga. Materi selanjutnya adalah loan deposit ratio. Loan to deposit ratio yang selanjutnya disingkat LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. LDR target adalah kisaran rasio LDR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LDR. Kewajiban modal minimum. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut. A. 8/100 dari aset tertimbang menurut risiko atau ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. B. 9/100 sampai dengan kurang dari 10/100 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. C. 10/100 sampai dengan kurang dari 11/100 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3, atau D. 11/100 sampai dengan 14/100 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut. A. Penyediaan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya. B. Penyediaan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko sebagaimana yang dimaksud di atas, penyediaan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perihal giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Giro
wajib minimum adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi. Menurut data Bank Sentral, di Indonesia diterapkan 3 jenis kebijakan giro wajib minimum sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial. Yang pertama, giro wajib minimum primer, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun di perbankan. Yang kedua, giro wajib minimum sekunder, yakni cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga. Yang ketiga, giro wajib berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana, loan of funding ratio atau LFR, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnya penjelasan perihal posisi devisa neto. Posisi devisa neto sendiri adalah selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif. Perhitungan posisi devisa neto harus dilakukan setiap hari dan perhitungannya berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang diinformasikan melalui router pukul 16 WIB atau pukul 4 sore. Tujuan penetapan posisi devisa neto. Yang pertama, tujuan mikro ialah membatasi suatu resiko karena posisi valuta asing yang dilakukan oleh bank devisa sebagai akibat adanya fluktuasi perubahan kurs. Yang kedua, tujuan makro. Tujuan makro ialah menciptakan suatu kondisi iklim perbankan yang sehat sehingga tercipta suatu stabilitas ekonomi nasional yang baik. Selanjutnya, jenis-jenis posisi devisa neto. Yang pertama, posisi long, kedua posisi short, ketiga posisi square. Latar belakang ditetapkannya posisi devisa neto. Yang pertama, membatasi transaksi spekulasi bank devisa. 2. Menghindari resiko kurs. 3. Manajemen forex bank. 4. Agar terjadi keseimbangan antara sumber dana dan penggunaan dana. 5. Memberikan fleksibilitas kepada perbankan dalam mengelola dananya dengan tetap menjaga kesehatan dan daya tahan usahanya. Selanjutnya, pengaruh posisi devisa neto terhadap kebijakan valuta asing. Pengelolaan posisi devisa neto, suatu bank umum devisa umumnya mempunyai dua maksud. Yang pertama, untuk memenuhi ketentuan aspek legal formal. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bank. Selanjutnya, penjelasan mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva. Kualitas aktiva produktif atau asset quality adalah penyediaan dana BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan dana antar bank. Dalam kondisi normal, sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bank. Kualitas aktiva produktif bank yang sangat kurang baik secara implisit akan menghapus modal bank walau secara real bank memiliki modal yang cukup besar. Namun apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, tentu kondisi modal menjadi buruk pula. Selanjutnya, penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio, yaitu yang pertama, rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Rasio ini menunjukkan kualitas penanaman aktiva produktif. Kedua, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Selanjutnya, penjelasan perihal penyisihan penghapusan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif sendiri adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubung dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. PPAP yang dibentuk disajikan sebagai pos pengurang atau offsetting account dari masing-masing jenis aktiva produktif yang bersangkutan. Aktiva produktif yang sebagian resikonya menjadi beban pihak lain seperti Bank Indonesia, pemerintah, dan atau Bank Dunia. PPAP yang dibentuk oleh bank memiliki resiko sebesar yang ditanggung bank yang bersangkutan. Selanjutnya,
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/141/KEP/DIR tanggal 12 November tahun 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dan kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, cadangan umum. Yang kedua, cadangan khusus. Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah PPAP pun diganti menjadi cadangan kerugian penurunan nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. Dalam hal ini, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami impairment atau penurunan, maka bank itu harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada keputusan masing-masing bank. Maka tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.